Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Reza Firman dari kelas A akan menerangkan dari sebuah program yang mengimplementasikan deklarasi fungsi faktorial atau rekursi faktorial. Ya, mulai dari programnya yang pastinya memakai include usestream yang using namespace std. Nah, terus ini deklarasi fungsi faktorial ini enggak berpengaruh sama sekali, yang hanya dihapus juga apa-apa, dibiarin juga apa-apa. Nah, terus integer faktorial karena kita akan menginputkan angka, kita menggunakan tipe data integer, karena yang faktorial ini menggunakan angka, identik dengan angka. Kita menggunakan integer n, dan n ini variabelnya yang kita inisialkan dengan angka, tapi di sini diisi dengan variabel n. Nah, jika n sama dengan 0 maka akan mereturn sendiri, karena jika n sama dengan 0 maka akan mereturn sendiri ke nilainya sendiri. Karena faktorial itu kalau misalkan nilainya 1 atau 0 maka itu akan mereturn sendiri, kembali ke nilainya sendiri kok. Nah, else jika tidak maka return n dikali faktorial n sama dengan -1. Nah, terus integer main, integer nom, atau kita bisa jadikan variabel nom di sini. Cout masukkan bilangan untuk dihitung faktorialnya, dan kita menggunakan sin inputan. Nanti kita akan menginputkan lagi angka yang akan kita cari faktorialnya. Nah, terus kita masukkan cout, faktorial. Nah, salah. Jika angkanya itu lebih kecil dari 0 maka faktorial tidak terdeteksi untuk bilangan negatif. Nah, terus jika tidak, cout faktorial jika numbernya atau bilangan yang kita masukkan tidak lebih kecil dari 0 maka faktorial dari nomor tersebut adalah faktorial itu tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dari awal, yaitu apa itu faktorial. Yaitu faktorial untuk mencari bilangan, atau misalkan ya, kalau didefinisikan saya tidak terlalu mengerti. Misalkan kita memasukkan kita run dulu. Nah, misalkan kita masukkan 5. Kok masukkan sini? Masukkan 5 itu ya. Masukkan bilangan untuk dihitung faktorialnya. Kita masukkan angka 5 untuk dicari berapa faktorialnya. Nah, kenapa muncul 120 ya? Karena 5 faktorial 5 tersebut akan dikurangi 1 dan dikalikan ke angka yang lebih kecil ya. Prosesnya bagaimana? Kalau misalkan kita misalkan dengan angka 5, misalkan kita mencari faktorial dari angka 5, maka kita hitung dari angka kecil setelah 5 itu apa saja. Dan ada 4, 3, 2, 1. Nah, angka 5 tersebut dikalikan dengan angka-angka yang lebih kecil tersebut. 4 kali 5, 20. Kali 2, 4 kali 5 itu 4 kali 5 itu 5 kali 4 itu kan 20. 20 kali 3 itu 60. 60 kali 2 itu 120. Nah, otomatis itu hasilnya 120. Kenapa? Ya, karena ini masih bisa dicari faktorialnya. Kenapa di sini apa ini? Kalau if n sama dengan 0 maka akan return sendiri. Karena kalau nilai 1 dan lebih kecil di bawahnya itu tidak bisa dicari faktorialnya. Otomatis nge-return sendiri. Karena 1 dikali 1 otomatis tetap 1. Maka otomatis ini return sendiri. Nah, jika lebih besar dari 2 itu masih bisa dicari faktorialnya. Misalkan 2 kali 1 itu masih 2, dan masih bisa dicari lah.
Karena kalau di 1 atau lebih kecil dari 1 atau sama dengan 0, maka itu akan ngereturn sendiri. Nah, jika tidak, maka faktorial akan dimulai dari 1 pas setelah dikurangi dikalikan dengan angka yang dikurangi tersebut. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.